Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Richard Trading masih di analisa pagi hari ini Jumat 14 Juni 2024. Kita pagi ini akan mencoba dulu untuk mereview satu hari kemarin, kemudian nanti kita akan petakan lagi bagaimana potensi satu hari ke depan. Kita awali dulu dari review dulu ya. Kita awali review dulu untuk pagi hari ini. Yang kemarin kita perkirakan emas ini akan bergerak naik jika ditutup di atas dari level psikologisnya atau paling tidak di atas high hari kemarin ya. Yakni di kisaran harga di 2324 ya. Kita perkirakan jika ditutup di atasnya maka akan berpotensi akan bergerak naik. Sementara di posisi bawah kita uji dengan highlight warna kuning. Ini adalah wilayah koreksi, wilayah retracementnya. Ketika dia lewat maka tentu akan berpeluang berlanjut, tentu dengan catatan tentunya memperhatikan daily range ya. Ini kemarin kita tidak menempatkan area jenuh seperti halnya di posisi atas ya. Karena di target yang kedua ini yang kita tanda ini sekaligus menjadi area jenuhnya. Kita lihat di pertama ya, pertama kita menempatkan posisi sell langsung tersentuh di candle merah dan ini hampir tercapai ya. Bahkan kalau kita lihat ini sudah 660 sekian, sementara target yang kita tempatkan itu 697, kurang sedikit ya, tapi sudah lebih dari cukup ya. Kita anggap ini selesai karena sudah mendekat, sudah mencapai target ya satu hari. Kemudian ada sebagian yang sudah ini tersentuh tapi masih menunggu terlalu panjang untuk bergerak ke bawah, sehingga begitu memantul panik ya, sehingga bertanya apakah ini akan berlanjut naik atau sebaliknya. Kita sampaikan jika kondisi masih belum ada yang signifikan, maka tentu akan berpotensi naik turun ya, atau konsolidasi ya. Dari petunjuk yang ada di sana ada tanda-tanda pembalikan, ada loss momentum, kemudian hijaunya sudah lumayan signifikan ya, meskipun berada di level psikologisnya. Sehingga kalau kita menempatkan posisi seharusnya memang harus lebih berhati-hati karena berdekatan juga dengan sebelah kiri, ada namanya resisten di sana. Kemudian di news jam 19.30 ya, ini ada news 19.30 yang melesat cukup panjang di atas ini. Ini adalah efek dari news 19.30 kemarin ya. Kita perkirakan akan sampai di hanya berada di titik tinggi hari kemarin, ternyata lebih sedikit dan koreksi, dan pada akhirnya dikembalikan lagi dengan kekuatan bearish yang jauh lebih signifikan, artinya sudah lebih dari setengah dari body hijau, maka berpeluang akan kembali turun meskipun kekuatan masih seimbang ya. Jika kita menempatkan tentunya sudah bisa mendapatkan potensi profitnya kalau kita menempatkan posisi di setengah hijau ini. Kemudian dilanjut dengan bergerak turun sampai di target ini ya. Ini kita tandai warna kuning sebagai area jenuh juga ya, satu hari kemarin. Oke, itu yang bisa kita review dulu. Mudah-mudahan ada yang bisa mendapatkan profit kemarin. Ada yang dapat ribuan dolar, ada yang dapat ratusan dolar, ada yang dapat puluhan ya, bergantung pada modal mereka masing-masing. Yang kedua bergantung pada kemampuan mental atau keberanian untuk
meresikukan lebih. Kita lanjut di analisa berikutnya. Hari ini kita coba untuk analisa lagi 1 hari ke depan, kira-kira seperti apa. Kita masih lihat ini berada di area retracement-nya. Oke, sudah lebih sedikit, tapi ada sebelah kiri ada namanya support di sana. Masih terbentur dengan support, kemudian di sana juga ada loss momentum. Di sana ada rejeksi yang luar biasa. Nah, kita coba tarik dari atas untuk melihat bagaimana kira-kira secara struktur di time frame H1. Oke, ini adalah struktur yang berpotensi mengarah ke bawah. Kalau kita tarik dari sisi 2 hari terakhir, dari sisi 2 hari terakhir ini masih akan berpeluang kembali turun. Koreksi juga masih berpeluang di sana, meskipun cukup dekat sekarang dengan jarak ya, cukup dekat dengan jarak runningnya, sehingga kalau menempatkan posisi buy di situ sangat beresiko untuk memantul kembali. Karena itu kita fokus ke sell-nya. Kita fokus ke sell-nya di sana di 2300. Sell kita tempatkan di 2300. Poin 87. Karena potensinya akan bergerak turun seperti ini ya. Tentu dengan catatan nanti di highlight warna kuning di atas dia tidak bisa ditutup lebih tinggi. Kemudian targetnya di mana ya? Kita jaraknya terlalu dekat apa enggak ini? Kita targetkan yang paling dekat. Yang paling dekat dulu berada di 2295. Ini target yang terdekat 2295.32. Selanjutnya jika masih kuat bergerak turun, kita akan targetkan di support ya, di supportnya di sana ya, lebih panjang dari sebelumnya ya, sekitar 6-7 poinan dari sana, dari target yang kedua. Target pertama ya, ini target yang kedua di 2287. 2287.88. Oke, kemudian area jenuh hari ini Jumat itu bisa jauh lebih panjang ya, jauh lebih panjang dari hari-hari normal. Kita ukur dulu, kita lihat bagaimana daily range di beberapa hari terakhir, kemudian kita tambahkan sedikit ya. Kita tambahkan sedikit dari beberapa hari terakhir sehingga berpotensi akan jauh lebih panjang. Nah, kita ukur ke bawah kira-kira sampai di mana, kemudian kita sesuaikan dengan teknikalnya ya. Sebelah kiri kita lihat ada support di sana ya. Jadi kita nanti uji dulu atau kita tentukan dulu jenuhnya di 2277 ya. Ada yang menyebut apakah akan sampai di 2200 ya, cukup jauh untuk hari ini ya. Sangat-sangat kecil kemungkinan untuk sampai ke sana. Oke, yang ada kita menempatkan di sini untuk targetnya. Kemudian untuk area jenuhnya kita tempatkan area jenuh, kita tempatkan di 2277 untuk jenuh jualnya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi atas. Dari sisi atas, sisi yang sebaliknya, ketika nanti melewati area resistennya, maka akan bergerak jauh lebih kuat ke atas.
sehingga bisa mendekati resistennya yang tertinggi. Kita ukur dulu dengan daily range-nya, apakah mampu sampai di sana. Ternyata potensi itu ada sampai di situ, sehingga kita menempatkan dulu untuk daily range untuk yang di atas atau area jenuh beli di 22, 23, 39. Kita tempatkan dulu jenuhnya di 22, 23, 39. Kemudian untuk penempatan posisi buy kita tempatkan agak menjauh dari runningnya ya. Kalau saat ini terlalu jauh, kita ambil, nah karena sudah bergerak turun, kita akan manfaatkan space yang terdekat di sana hingga di area resisten ya, hingga di area resistennya di sana kita tempatkan di 2313 ya. Kira-kira cukup enggak untuk satu transaksi ini ya? Cukup ya. Oke, kita tempatkan yang dekat, mengingat jaraknya cukup jauh, daripada nanti kesentuh sedikit hanya dapat terlalu kecil, kita lebih mendekat ya. Ini kita menempatkan posisi buy 2307.60. Kemudian yang kedua kita tempatkan di targetnya di 2313.18. Sementara target berikutnya jika masih kuat menembus ya, kita tempatkan di resisten yang selanjutnya di kisaran 2319. Target berikutnya 2319.64. 2319.64 ya. Kenapa terlalu dekat? Di situ ada resisten lagi, kenapa enggak di sana? Ya, ini sudah lebih dari cukup untuk nanti jika dicapai dengan baik. Oke, kita tandai di sana untuk area jenuh jual, area jenuh belinya ya. Ini untuk area jenuh jualnya. $22.87. Sorry. Untuk jenuhnya area jenuh jual berada di 2277 poin sekian ya, 2277. Kemudian ini tadi bukan jenuh, ini masih target ya. Target yang kedua di bawah itu di 2287 ya. 2287.88. Oke, ini simulasinya, silakan nanti sesuaikan sesuai dengan kondisi terkininya, update sesuai dengan dinamikanya, ambil hikmah baiknya, dan sesuaikan dengan style gaya trading masing-masing ya. Selamat beraktivitas, semoga hari ini maksimum profit kita dan bisa terus konsisten menjaganya. Akhirnya kita ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa yang baru bergabung untuk subscribe, like, dan share video ini sehingga yang mungkin baru mengawali trading bisa lebih teredukasi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.